Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur karena kita sehat, kita beroleh kesempatan dari Tuhan untuk belajar satu yang penting. Ini lebih bersifat korektif pada satu tradisi pola asuh dalam keluarga. Yaitu tema saya hari ini adalah hindari kata tidak pada pengasuhan anak. Hindari kata tidak pada pengasuhan anak. Saya baca satu ayat dari Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang keempat dikatakan begini, dan bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ini poinnya. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ini bisa menjadi satu pertanyaan awal. Pastor Niko, jadi kalau kita mengatakan tidak berarti semua boleh dong? Itu kesalahan. Itu kesalahan. Saya tidak mengatakan bahwa saya mengajarkan full permisif. Jadi nggak ada lagi rambu-rambu. Bukan itu persoalannya. Tapi saya mau ungkit adalah menyangkut tradisi pola asuh yang salah, yang sudah terpatri begitu lama dalam tradisi mendidik anak, yang menurut saya sudah harus kita pertimbangkan ulang karena ini tidak tepat. Apa itu? Yaitu pada pendekatan otoritatif. Ayah menjadi seorang penguasa dan anak itu nurut sepenuhnya. Itu yang saya harus koreksi. Yang kedua adalah sering kita menakut-takuti atau mengancam. Pokoknya kalau kamu tidak naik kelas lihat aja ya. Waduh. Kalau kamu tidak naik kelas, pokoknya papa tidak setuju. Atau pokoknya kalau kamu nilai tidak baik ya, maaf ya, tidak ada hadiah. Waduh. Dalam beberapa aspek antara reward dan punishment itu seperti betul ya. Kalau anak itu berprestasi ya kita kasih hadiah. Seperti di kulitnya betul, tapi esensinya salah. Akhirnya anak itu orientasi pada sebuah hadiah. Mungkin di awalnya terlihat bagus dan mungkin keren. Saya mendapat hadiah karena nilai saya bagus. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau nilainya kurang bagus? Dia sudah berusaha loh. Apa dia tidak layak mendapat hadiah? Atau hadiah hanya milik anak-anak yang bisa mencapai satu prestasi? Bagaimana kalau anak-anak sudah berjuang dan prestasinya dibawa? Apakah dia tidak layak mendapatkan apresiasi? Atau orang mengatakan, kamu itu gak ada pintarnya sama sekali, bikin malu bapak aja. Masa bapak ini ke sekolah kamu dan nilai kamu cuma rata-rata 8? Ya ampun. 8 udah tinggi bro. Udah tinggi tuh. Mau 10 rata-rata itu saya kira menghukum anak dengan cara pandang yang super perfeksionisme seperti itu tidak benar. Jadi artinya begini. Anak itu dengan segala keberadaan dia, yang penting dia sudah berjuang dengan maksimal. Dan kalau apapun yang didapatkan sebagai sebuah standar nilai, kita layak untuk memberi apresiasi buat dia. Jadi anak akan tahu bahwa saya diterima, saya berharga, saya bernilai, bukan karena nilai yang saya dapatkan di atas kertas, tapi diri saya berharga dan diterima oleh papa dan mama saya, bahkan tanpa syarat apapun. Penerimaan tanpa syarat itulah yang membuat anak itu bahagia. Bukan kita menerima dengan syarat-syarat seperti itu. Dan justru itulah merusak anak-anak dan harga diri anak. Nanti besok-besok dia akan menilai orang lain berdasarkan sebuah pencapaian. Kalau tidak, dia tidak menilai orang. Dan ini justru buruk yang kita bisa wariskan pada anak kita. Dan ini sudah saatnya kita harus koreksi. Kita seringkali mengcopy paste apa yang seharusnya kita koreksi. Mengapa? Memang karena kelemahannya begini. Kita biasanya hanya mengadopsi pola-pola yang dulu kita terima dalam pengalaman kita waktu dididik oleh orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita mengajar A, kita ikuti A. Padahal seringkali bukan nilainya yang saya gugat, tetapi pendekatannya yang saya kira tidak betul. Kita bukan mengatakan tidak boleh mengatakan tidak dan permisif semua. Sama sekali bukan itu maksud saya. Tapi dengan mengancam, memaksa, menghargai hanya karena ada pencapaian yang kita inginkan, bukan pencapaian yang anak dapat. Mungkin dia sudah mencapai, tapi kita menuntut dengan standar kita, dan itu akhirnya kita memanipulasi situasi dan merusak jiwa anak. Atau kita dengan otoritatif, kita berusaha memaksa anak untuk ada pada standar kita, termasuk pilih jurusan. Ini berbahaya sekali. Ayah mengharapkan anaknya bisa masuk satu perguruan tinggi yang hebat, jurusan tertentu. Padahal dulu dia tidak lolos. Dulu ingin masuk di sekolah tertentu jurusan matematik. Dia paksa anaknya jurusan matematik. Padahal anaknya lebih suka mengambil jurusan katakanlah ekonomi. Atau dia memaksa anak untuk mengambil jurusan fisika. Para minat anak itu adalah di bidang seni.
Nah kalau dia tidak menyadari ini, dia memaksa anak masuk pada frame dia, dan ini berbahaya buat masa depan anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak tidak berminat di situ. Tapi karena dia takut mengecewakan orang tua, dia merasa berdosa karena tidak patuh, dia ikuti. Dan banyak anak-anak yang stres. Mereka depresi, mereka tertekan. Dan ketika ayahnya meninggal, mereka baru tahu bahwa mereka telah menempuh jalur yang salah. Artinya bukan secara moral, tapi bukan itu minat dia. Jadi kita mengcopy paste. Nah tradisi copy paste ini harus kita hentikan. Dengan cara kita sebagai orang tua pun harus belajar. Bagaimana kita menghentikan kekerasan, pola asuh yang saya sebut kekerasan. Karena terlalu kita dengan otoritas orang tua kita memaksa. Atau kita menilai sesuatu yang tidak cocok buat anak kita. Atau kita dengan sebuah standar yang kita buat sendiri. Atau karena kita terlalu perfeksionis. Atau kita bersikap menakut-nakuti atau mengancam. Kalau kamu tidak masuk perguruan tinggi negeri itu, caranya biar sendiri, papa gak akan biayai. Kalau kamu tidak seperti adikmu nilainya atau seperti temanmu nilainya, papa sekali-kali tidak akan biayai kamu. Lebih baik papa biayai orang lain daripada biayai kamu. Waduh, ini sangat menyakitkan. Mengapa? Kita tidak sadar mengcopy paste pola yang kita terima dari orang tua kita dulu. Padahal seharusnya yang dulu kita terima kita hentikan. Jangan lagi kita lanjutkan. Mengapa? Karena kita tidak menyadari kita meneruskan tradisi dulu kita dibentuk oleh orang tua kita. Seharusnya jangan lagi. Kita sudah cukup menjadi korban pada masa kita. Tapi jangan membawa itu di masa sekarang. Nanti kalau kita lakukan itu, yang menjadi korban bukannya kita, tetapi anak-anak kita, dan ini tidak baik. Kita sebagai orang tua tidak bertanggung jawab dengan hal seperti itu. Bahwa menghindari kata tidak bukan berarti full permisif tanpa barrier, bukan. Justru inilah saya katakan bahwa nilainya tetap tidak berubah. Tetapi yang berubah apa Pak Tony? Kalau begitu apa yang berubah Pak Tony? Yang berubah ialah strateginya. Jadi kalau anak itu tanya, dulu kan anak-anak itu kan suka bertanya. Memang otaknya sedang bertumbuh, berkembang kan. Dia tanya apa saja. Dan kita suka marah. Udah jangan bertanya, papa juga dulu gak ngerti kok. Kenapa kamu tidak belajar? Anak-anak udah pintar kamu, kok kamu tidak pintar gitu. Orang-orang pintar, orang tua tidak pintar. Karena berhenti belajar. Ya, Pak ini apa? Udah jangan tanya. Jorok anak-anak kecil kok berpikir begitu. Artinya anak itu tanya tentang sesuatu yang mungkin dalam pandangan tradisi ya tabu kali, bicara tentang seks. Pak ini apa Pak? Anak kecil kok bicara-bicara barang-barang haram. Ya ampun. Dulu juga papa nggak tanya ke opa. Ya ampun. Jadi kalau anak tidak tahu tentang misalnya seks, dia bertanya, anak kecil apa ini Pak? Apa ini? Itu kenapa anjing? Kenapa itu bebek? Kenapa itu? Lihat anak kecil lihat mungkin kucing atau bebek atau anjing yang kawin. Lalu dia tanya ke papanya, anak kecil jorok kecil-kecil sudah porno. Oh Tuhan. Harusnya kita belajar, lalu kita mulai mengajar ke anak-anak kita. Menjelaskan secara baik. Seperti seorang ayah. Ditanya sama anaknya, Pak, saya berasal dari mana sih? Papanya bilang, aduh gimana mau jelaskan ya. Dia bilang ke ibunya, mama aja jelaskan ke anak. Papa aja jelaskan, mama aja jelaskan. Ma, saya ini berasal dari mana? Terus mamanya jelaskan, begini dulu kan papa dengan mama pacaran. Terus ya mama kemudian dicium sama papa. Terus setelah itu papa dengan mama tidur. Terus ya kamu lahir. Ngerti nggak? Enggak kata anaknya. Nah itu kan papa aja jelaskan. Mama kan cuma segitu mama menjelaskan. Udah mama jelaskan. Orang tua menangkap bahwa anaknya bertanya proses biologisnya. Tapi anaknya tanya yang lain. Kata teman saya dia berasal dari Ambon. Jadi sudut pandang berbeda. Orang tua berpikir bagaimana menjelaskan proses anak itu kemudian secara biologis lahir, tapi anak itu bertanya asal daerah mereka. Artinya bahwa ini sulit sekali. Jarang sekali kita menemukan gereja yang tema dalam pembinaan itu adalah tentang seks yang sehat. Ada banyak sekali anak-anak bertanya A, B, C, D, termasuk UFO, bertanya tentang planet-planet, bertanya tentang segala macam. Anak itu tanya, anak itu bertanya, dan itu wajar. Dia sedang bertumbuh otaknya, sedang belajar, dia ingin tahu. Nah orang tua tidak belajar, akhirnya marah-marah. Udah jangan bertanya lah, papa capek. Udah tanya ke mama lah. Akhirnya ditanya ke papa gak jelas, tanya ke mama gak jelas, dia tanya ke tetangga. Jadi kacau. Jadi artinya kita
Harus rubah metode bagaimana kita belajar dan mengajar. Kita memberi informasi, kita memberi guidance, kita memberi pengetahuan, kita memberi pengalaman kita memecahkan masalah. Pak gimana nih soal matematik? Oh sebentar ya, coba lihat aja di YouTube. Gini, jelas. Nah kita mau punya anak, tapi kita nggak punya persiapan. Kita mau punya anak, tapi kita tidak punya pengorbanan untuk belajar. Kita mau punya anak, tapi kita tidak siap menjadi orang tua yang mengguidance dia, membimbing dia, memberi informasi, pengajaran yang benar sesuai dengan zamannya. Kalau Pak, kenapa nggak boleh nonton? Udah, dosa itu. Aduh, Pak kenapa kita nggak boleh ini? Udah jangan bertanya itu dari dulu juga nggak boleh begitu kok. Pak kenapa kita tidak boleh minum minuman keras? Itu Alkitab juga bilang. Nah, jadi kita harusnya jelaskan bahwa alkohol itu tidak baik karena mengandung ini itu. Pak kenapa sih narkoba tidak boleh kita gunakan? Karena mengandung ini. Nanti ujungnya merusak ini, merusak itu. Nanti lama-lama lihat. Contoh orang penggunaan narkoba itu, alkohol itu jadi begini. Kenapa Pak kita tidak boleh merokok? Karena dampaknya ini. Pak kenapa kita tidak boleh berjudi? Ini. Jadi kita punya tanggung jawab orang untuk menjelaskan, mengajar. Dan untuk itu kita harus siap untuk belajar. Kalau enggak, ya kita jadinya kembali pada pola lama. Udah jangan tanya-tanya. Bapak juga dulu gak pernah tanya ke opa kok. Udah jadi kamu juga harus tanya. Nanti dia bertanya kepada temannya. Dan lucunya temannya memberitahu yang salah. Kenapa? Karena orang tua tidak belajar untuk menggaris anaknya seperti yang seharusnya yang diperlukan oleh anak-anaknya. Hal yang terakhir saya ingin katakan kepada kita ialah bahwa orang tua mesti belajar. Tetapi juga harus menghargai apa yang diperlukan anak. Ya, tapi kalau kita selalu negatif, kita selalu emosional, komunikasinya negatif, kita tidak sabar mendengar anak bicara, bahkan kita menempatkan dalam hierarki yang jauh, kita di atas dan anak di bawah. Akhirnya kita nggak bisa bicara. Anak takut bicara, anak takut mengemukakan pendapatnya, anak takut juga menyampaikan kebutuhannya atau pemikirannya. Mengapa? Karena orang tua menarik jarak yang terlalu jauh dengan anaknya. Dan untuk itu saya harus mengatakan bahwa kita harus belajar. Sebab kalau kita tidak belajar, bagaimana kita menjawab pertanyaan anak yang makin kritis? Bagaimana kita bisa menolong dia untuk menemukan jawaban yang terbaik? Karena kita gak belajar juga. Kita sudah sibuk, malas belajar, dan kita tidak siap untuk menjawab hal-hal yang dipertanyakan oleh anak. Nah, yang berikut kita belajar untuk menghargai. Ingat, anak-anak itu punya kebutuhan untuk bertanya dan mendapat jawaban yang sesuai. Nah, ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, menghargai pertanyaan dia, tidak mengkat, udah jangan bertanya. Tapi kita, oh iya, oh gini, oh ya gini dek, gini kak, gini kok, ya gini Ci, kita jelaskan. Maksudnya itu begini, oh, nah jadi kita baca buku lagi, buka textbook, kita baca lagi. Jadi waktu anak bertanya, kita bisa menjawab. Waktu anak ingin mendapat penjelasan, kita bisa menolong dia untuk mendapatkan apa yang dia perlukan dalam konteks itu. Jadi anak tidak bingung. Ini anak bingung, kita juga bingung. Lalu anak bertanya pada siapa? Untuk jelas. Nah, memberi ruang untuk menghargai anak menjadi sangat penting. Sehingga kita bisa menghindari salah paham. Kita bisa menghindari anak-anak itu ya mengalami apa disebut dengan kekerasan verbal. Sebab kalau kita cut atau kita memberi stigma atau kita ya katakanlah menjustifikasi dia dengan cara dia atau pertanyaan dia, anak itu malah justru menjadi tertekan. Kenapa? Kalau kita bilang begini misalnya, udahlah jangan bertanya gitu. Kamu heran deh. Kamu selalu bertanya kritis, jadi anak lu udah kritis. Apalagi kalau jadi besar, pada jangan-jangan dia bisa calon pemikir yang hebat. Tapi kita memblok itu karena kita tidak siap menjawab. Lalu kita kasih label bahwa ini anak ini suka suka protes orang tua. Kamu kenapa sih protes? Padahal bukan protes itu. Anak itu kritis. Kenapa sih kamu kritis sama papa? Kritik aja sama papa. Kamu gak senang sama papa ya? Udah papa pergi aja dari rumah. Oh Tuhan. Ini orang tua terlalu emosional, tidak dewasa, tidak matang, tapi mempunyai anak, tapi tidak siap untuk belajar mengajar anak. Ketika anak bertanya dan anak mengkritisi itu, padahal Tuhan sedang memperlihatkan bahwa anakmu pintar, malah kita kasih label anak ini negatif, dan itu tidak baik buat anak. Sehingga saya mengatakan bahwa sebagai orang tua kita harus siap secara mental, siap secara emosional, siap secara kognitif, siap juga secara pengalaman untuk kita belajar sehingga kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang baik buat kehidupan anak. Dan ini sangat penting. Baik ibu, baik bapak, kita harus mendukung sepenuhnya. Sebab dengan begitu kita bisa menjadi orang tua yang maksimal bagi anak. Dan tidak harus kita mengatakan tidak. Udah jangan bertanya, stop, tidak. Tapi kita harus menjelaskan.
Kita harus membimbing, kita harus mengajar, kita harus baca buku, kita harus mengguidance dia dan bisa duduk sejajar tanpa membuat kita merasa terhina atau rendah, karena bisa bicara sejajar tanpa barrier, tanpa rasa takut. Mereka bisa bicara, bisa berdiskusi, bisa sharing, banyak hal kita bisa bicara. Dan justru poinnya bukan soal sekedar anak itu tahu apa yang dia ingin tahu, bukan sekedar tertolong dan tidak panik dan gelisah atau merasa terjustifikasi, terstigmatisasi dengan hal yang label negatif. Tapi anak itu akan merasa bahwa inilah orang tua saya yang tahu dan mengenal saya, sayang menerima saya, dan hubungan itu akan menjadi modal buat dia di kemudian hari. Terus memberkati dan shalom. Amin.